Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Wa ba'd. Yang saya hormati pimpinan dan pengurus Yayasan Pendidikan Muhammad Zanwadi, Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Watan Pancor, beserta jajaran para masyayikh, para tuan guru yang saya muliakan, Bapak Ibu Rektor, Dekan, Kaprodi, serta dosen yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala Madrasah, Kepala Sekolah, selingkungan yayasan, beserta guru, adik-adikku, anak-anakku, santri dan santriwati, singkatnya hadirin hadirat, warga Nahdlatul Watan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari yang cerah dan berkah ini, kita dapat melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kita melaksanakan kegiatan ini yang tidak hanya merupakan kegiatan kebangsaan, tapi juga merupakan kegiatan keagamaan. Apa yang kita lakukan pada pagi hari yang mulia ini sesungguhnya merupakan tanda kecintaan kita kepada tanah air. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa cinta tanah air atau hubbul watan tidak lain tidak bukan merupakan bagian yang cukup penting dari apa yang telah diajarkan dan diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dan berbangga menjadi warga negara Indonesia. Negara Indonesia bukan sembarang negara. Perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan kita demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia bukan sembarang perjuangan. Bahkan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia pun bukan sembarang proklamator. Saya teringat kepada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang tokoh bangsa, yaitu Sayyid Hussein Mutahhar. Beliau adalah pencipta sejumlah lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan seperti Mars, Hari Merdeka, Dirgahayu Indonesiaku, dan lain-lain. Beliau wafat 15 tahun yang lalu kurang lebih, dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di negeri Vatikan di era 70-an. Alkisah beliau menceritakan ketika mendiang Insinyur Haji Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, berkunjung ke kerajaan Arab Saudi. Ketika itu Raja Arab Saudi mengajak beliau berkeliling dari kota ke kota. Dan begitu tiba di kota Madinah, mendiang proklamator Soekarno bertanya kepada sang raja, "Di manakah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka sang raja menjawab, "Sesaat lagi kita tiba, Pak Presiden." Tiba-tiba Insinyur almarhum Haji Soekarno membuka dan melepaskan semua atribut dan aksesoris pangkat kenegaraan beliau. Sampai-sampai sang raja terheran-heran dan bertanya, "Wahai Presiden, mengapa engkau melakukan seperti ini?" Jawaban beliau adalah, Presiden pertama Republik Indonesia menjawab, "Sesaat lagi, wahai Raja, kita akan berhadapan dengan seorang manusia yang pangkatnya lebih tinggi dari pangkatku, lebih tinggi dari pangkatmu, dan lebih tinggi dari pangkat semua penguasa di dunia ini." Dan begitu turun dari kendaraan, beliau merangkak berjalan sampai ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau limpahkan segenap jiwa raga demi kemerdekaan Republik Indonesia, sesungguhnya merupakan bukti kecintaan, ketaatan dan adab beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini pun diceritakan oleh Al-Habib Abu Bakar
bin Hasan Al-Attas. Ada satu cerita yang tidak kalah menarik, yaitu diceritakan oleh seorang ulama, yaitu Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Beliau adalah seorang pengasuh pondok pesantren, sebuah pondok pesantren di Sumedang, Jawa Barat. Kalau tidak salah, pondok pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Beliau berjumpa dengan seorang ulama, yakni Syekh Utsman ketika itu. Syekh Utsman begitu mengenal atau mengetahui beliau orang-orang Indonesia, maka beliau dipeluk erat-erat oleh Syekh Utsman tersebut. Sampai sang kiai bertanya, "Mengapa engkau memeluk saya begitu erat?" Maka Syekh Utsman pun menceritakan salah satu karamah gurunya, yang mana gurunya pernah berziarah ke makam Nabi dan dapat memasuki makam Nabi, dan dibukakan mata hati beliau dan berjumpa bertatap muka dengan baginda Rasulullah SAW. Yang mencengangkan ketika itu, cerita beliau adalah sang guru atau sang ulama itu melihat di sekeliling baginda Nabi ada lautan manusia sepanjang atau sejauh mata memandang. Yang lebih mencengangkan, beliau melihat lautan manusia itu hampir semuanya tidak berwajah Arab, ya agak pesek barangkali, atau agak sipit seperti itu. Sampai bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Maka beliau menjawab, "Mereka adalah kekasih-kekasihku dari Indonesia." Maka beliau pun menceritakan kepada muridnya Syekh Utsman, "Wahai Utsman, siapapun kau bertemui orang Indonesia, peluklah dia erat-erat dan sampaikan bahwa Rasulullah sangat mencintainya." Yang paling hangat, seorang ulama yang alhamdulillah menghadiri Hultah ke-84 NWDI, yaitu ulama dari Mekah, As-Sayyid Usamah bin Said bin Umar Mansi Al-Maliki Al-Hasani. Ketika beliau menyampaikan pengajian pada pengajian Jumat sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu, dan ketika itu alhamdulillah Bapak Tuan Guru Bajang yang berkenan menjadi penerjemah di Musalla Al-Abrar. Beliau menyampaikan satu hadis sahih yang menceritakan yang mana baginda Nabi memuji para penduduk Yaman. Ketika beliau menjelaskan hadis sahih tersebut, dan beliau adalah seorang muhaddis, seorang ahli hadis dan ulama, murid kesayangan seorang ahli hadis, Muhaddisul Haramain As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau menjelaskan bahwa penduduk Yaman dalam hadis tersebut yang dipuji-puji oleh baginda Nabi bukan penduduk negeri Yaman, atau bukan hanya terbatas pada penduduk negeri Yaman, tetapi mencakup semua negara yang berada di Yaman atau di Yamin. Asal kata Yaman, Yamin. Semua negara, mencakup semua negara yang ada di sebelah kanan atau sebelah timur kota suci Makkah. Kemudian Syekh Usamah menyatakan, "Saya yakin bahwa negara atau penduduk negara yang dipuji oleh baginda Rasulullah SAW adalah penduduk Indonesia." Kisah demi kisah, petuah demi petuah, semakin mengungkap mengapa Al-Maghfurullah guru besar kita Maulana Syekh sangat cinta kepada Indonesia, sangat menanamkan cinta tanah air ke dalam hati kita semua. Tidak sedikit ulama Indonesia yang memilih lama hidup di Arab, di Mekah hingga wafat. Tetapi Maulana Syekh memilih tidak mau berlama-lama di Mekah, ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau yakin, beliau sudah tahu bahwa ada keberkahan tiada tara yang tertebar di seluruh penjuru bumi Indonesia ini. Banyak karya beliau kita buktikan. Banyak karya beliau, baik lagu, wasiat, dan lain-lain, syarat dengan pesan-pesan kebangsaan, syarat dengan pesan-pesan hubbul watan dan cinta tanah air. Salah satunya yang kita sering dendangkan, Indonesia anti ramzul ittihadi, ya ittihad sasak Indonesia, ilal amam sir la tubali, lakil fida ya ittihadi,
lakil fidaya ittihadi. Selain melantangkan nama negeri kita Indonesia, beliau berkata di ujung kasidah, lakil fidaya ittihadi, bagimu seluruh pengorbananku wahai tanah airku. Di lagu yang lain beliau mengatakan, watani ruhi fida'un laki, watani ruhi fida'un laki min kulli dhalani. Watani, tanah airku, watani Indonesiaku, kata beliau, ruhi, rohku, jiwaku, nyawaku, fida'un laki, siap kukorbankan hanya untukmu. Yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, beliau guru besar kita telah menetapkan iman dan takwa sebagai pokok organisasi yang beliau dirikan. Di mana iman dan takwa di dalam Al-Quran Allah menegaskan, walau anna ahlul qura, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Apabila sebuah penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan segala pintu keberkahan di langit maupun di bumi. HUT RI ke-74 tahun ini bertemakan menuju Indonesia unggul. Kalau ada yang bertanya, bagaimana menuju Indonesia yang unggul? Maka jawabannya adalah melalui organisasi Nahdlatul Watan. Karena dengan Nahdlatul Watan pokoknya iman dan takwa, dan dengan iman dan takwa itulah Indonesia ini barulah menjadi negara yang betul-betul unggul. Amin, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih tak terhingga saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada para asatidz, ustazat dan adik-adikku, anak-anakku, santri-santriwati yang berbulan-bulan lamanya telah melimpahkan segenap jiwa raga hingga upacara ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Dirgahayu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.